The Way You Look at Me, oleh sebuah cerita. Bab 8. Sebuah jalan, dua perpisahan. Erik mengangkat tangannya. Bersiaplah. Getaran 6 mesin yang dihidupkan perlahan merambat, menaikkan ketegangan. Para petugas bersiap, sementara penonton merapat ke pembatas lintasan. Keenam pembalap menaikkan RPM mereka. Wazeng dan Tommy beberapa kali menggeber mesin, raungannya memekakan telinga. Sementara itu, Kevin, Pinkan, Jason, dan Misterius tetap tenang, perlahan menaikkan throttle, dan fokus pada start. 3, 2, 1. Erik menurunkan tangannya. Raungan mesin menggelegar, decit ban mencengkeram aspal, dan 6 motor melesat dari garis start, berebut posisi terbaik menuju tikungan pertama. Pinkan langsung memimpin, diikuti Jason, Kevin, Wazeng, Tommy, dan Misterius. Memasuki tikungan pertama, Pinkan merasakan tekanan dari belakangnya. Benar saja. Jason bergerak agresif, mencoba masuk ke sisi dalam. Tapi ia sempat melihat, Kevin menyelinap ke sisi luar, menutup jalur manuvernya di tikungan kedua. Pinkan tersenyum, sementara Jason tersentak dan terpaksa menahan laju motornya. Ia sadar, Kevin tak akan membiarkannya menyentuh Pinkan semudah itu. Di sisi lain, Wazeng mencoba menyusup dari dalam di tikungan kedua, berusaha melewati Kevin. Tapi Kevin membaca niatnya, dengan sigap ia menutup celah, memaksa Wazeng membatalkan manuvernya atau mengambil risiko terpental keluar dari lintasan. Brengsek, geramnya. Di belakang, Tommy masih berusaha mencari celah untuk mendapatkan posisi yang lebih menguntungkan. Tiba-tiba, sebuah bayangan meluncur cepat di sampingnya, pembalap Misterius. Sekilas, ia menangkap sorot mata tajam dari balik visor helm hitamnya, sebelum sosok itu merapat hanya beberapa sentimeter dari firing motornya, menciptakan tekanan mental yang luar biasa. Lintasan semakin panas. Persaingan Kevin dan Jason semakin ketat. Jason menyalip dari luar, tetapi Kevin tetap tenang. Ia tahu persis kapan harus membuka gas lebih dalam dan kapan harus menutup celah. Di depan, Pinkan menjaga ritmenya tetap stabil, tak membuat kesalahan sekecil apapun, demi mengamankan posisinya. Tommy masih berusaha mencari celah untuk keluar, tetapi pembalap Misterius tetap menempel di samping, dan mengunci setiap pergerakannya. Ia mulai menyadari, orang ini tak hanya cepat, tetapi juga sangat memahami psikologi balapan. Sementara itu, Wazeng semakin agresif. Ia mencoba setiap peluang sekecil apapun, demi memaksa Kevin membuka celah. Namun manuver Kevin selalu sempurna, membuatnya semakin frustrasi. Di jalur lurus sebelum garis start, keseimbangan mulai terlihat. Hambatan yang diciptakan Kevin terhadap Jason dan Wazeng, dimanfaatkan oleh pembalap Misterius dan Tommy. Mereka melesat ke urutan kedua dan ketiga. Sementara Pinkan dengan tenang, menjaga jarak di posisi terdepan. Di akhir putaran pertama, Pinkan masih memimpin, diikuti pembalap Misterius di urutan kedua. Tommy di urutan ketiga, menempel ketat di belakang Misterius. Persaingan di posisi keempat semakin sengit. Kevin sibuk bertarung dengan Jason dan Wazeng, memblokir setiap manuver mereka untuk menyalipnya. Wazeng mulai kehilangan kesabaran. Namun Kevin tetap tenang, membiarkan emosi lawannya mengacaukan strategi mereka sendiri. Monica yang berdiri di dekat garis start, menatap hasil balapan dengan geram. Ia menjauh sambil mengeluarkan ponselnya. Erik, yang memperhatikan gerak-geriknya, segera memanggil beberapa petugas di dekatnya dan memerintahkan mereka memperketat penjagaan. Para kru segera bertindak, menggunakan radio untuk menghubungi semua petugas yang berjaga di sepanjang lintasan. Memasuki pertengahan putaran kedua, pembalap Misterius dan Tommy mulai memperkecil jarak dengan Pinkan, sementara pertarungan Kevin, Jason, dan Wazeng sedikit melonggar. Meskipun Kevin mempercayai Pinkan dan Tommy, pergerakan lawan membuatnya khawatir. Ia memutuskan untuk fokus mengejar, sambil memastikan Jason dan Wazeng tak memiliki peluang melewatinya. Di sudut tikungan kecil, ia melihat Jamil mengacungkan jempol ke arahnya.
Beberapa orang tampak berlutut di tanah, dikerubungi puluhan orang. Kevin tersenyum tipis. Apa yang sebenarnya terjadi? Saat rapat kemarin, Kevin meminta Jamil menangani situasi yang bisa membahayakan Pinkan. Jamil menyanggupi. Ia menghubungi beberapa komunitas ojek untuk bekerja sama dengan Erik menjaga keamanan lintasan. Ratusan tukang ojek bersedia membantu, mengingat Jamil telah lama dianggap sebagai tetua dalam komunitas mereka. Saat Monica menelepon, tak hanya Erik yang waspada. Jamil yang melihatnya segera menghubungi orang-orangnya, dan mereka berhasil menahan beberapa orang di 3 lokasi berbeda. Monica, yang berencana mencelakai Pinkan, belum menyadari kegagalan anak buahnya. Mendekati akhir putaran kedua, Pinkan sadar, ia takkan memenangkan pertarungan ini sendirian. Ia terus berupaya menutup celah agar Misterius tak mendapat kesempatan menyalipnya, sambil membuka ruang bagi Tommy untuk masuk. Tapi anehnya, meski beberapa kali memiliki peluang, Misterius tak mencoba mendahuluinya. Sebaliknya ia selalu menutup celah bagi Tommy untuk mendekat. Pinkan mulai merasa ada yang janggal. Hatinya berdebar saat melihat Misterius sengaja mengabaikan kesempatannya. Gerakan orang ini terasa familiar baginya. Siapa dia? Sementara di belakang mereka, Kevin menerobos sisi dalam tikungan dan menyalip Tommy sebelum jalur lurus. Tommy sempat terkejut, tapi dengan sigap segera menutup celah agar Jason dan Wazeng tak mengikutinya. Akhir putaran kedua. Pinkan masih memimpin, diikuti pembalap Misterius, Kevin, Tommy, Jason, dan Wazeng. Erik menarik napas lega, semuanya masih terkendali. Sekilas ia melirik ke arah Monica, ekspresinya dipenuhi kemarahan, akibat kegagalan anak buahnya. Monica melihat Misterius yang masih menempel ketat di belakang Pinkan, sementara Kevin membayanginya dan Tommy sibuk menghalangi Jason serta Wazeng. Dari kejauhan, ia mengangguk pada Wazeng, sebuah isyarat. Monica melirik Erik dengan pandangan kesal, lalu berbalik menuju motornya. Ia duduk di atasnya, menanti putaran terakhir. Di lintasan, tensi balapan semakin memuncak. Kevin terus berusaha mendekati Pinkan, sementara Misterius masih menyimpan permainannya. Memasuki pertengahan putaran ketiga, Jason dan Wazeng mengapi Tommy di kiri dan kanan. Tommy terlambat menutup sisi dalam, dan tak punya pilihan selain melambat jika ingin keluar dari jebakan mereka. Di tikungan kedua, Jason dan Wazeng mencoba trik yang sama pada Kevin. Kevin segera menutup celah dalam yang diambil Jason, tetapi Wazeng yang berada di sisi luar berhasil menyelinap ke sisi dalam tikungan ketiga. Kevin mengejarnya. Memasuki 2 tikungan terakhir sebelum jalur lurus, Misterius tiba-tiba memperlambat motornya. Wazeng segera masuk ke sisi dalam, sementara Misterius menutup celah di sisi luar, memaksa Kevin tetap berada di belakangnya. Di tikungan terakhir, Wazeng tiba-tiba melakukan brake check, mengerem mendadak, tepat di depan Kevin. Kevin terkejut, tapi reaksinya yang selalu di atas rata-rata menyelamatkannya. Ia berhasil menghindari trik kotor itu, meski harus melambat dan sempat keluar dari lintasan di sisi dalam. Melihat itu, Wazeng tertawa dan segera melejit mengejar Pinkan, diikuti Misterius. Memanfaatkan momentum, Jason dan Tommy menyelinap melewati Kevin yang kehilangan sepersekian detik di tikungan terakhir. Pertarungan sesungguhnya dimulai di menit-menit akhir balapan. Dengan memanfaatkan RPM tinggi selepas tikungan, Tommy berhasil mendekati Jason. Sementara Kevin memainkan kopling, berusaha menaikkan RPM-nya dan mengejar mereka. Jason, yang menargetkan Kevin, sengaja melambat untuk menahannya. Melihat itu, Tommy segera menyalipnya dan fokus mengejar Misterius dan Wazeng. 200 meter menuju garis finish, Wazeng telah berada di belakang Pinkan dan mencoba mendahuluinya. Pinkan terkejut melihat Wazeng telah berada di sisinya, dan dengan sengaja memepetnya agar keluar dari lintasan. Dari kejauhan, Kevin menyaksikan semuanya. Jaraknya terlalu jauh dari Pinkan, sementara Jason terus menutup jalurnya. Kevin terlihat frustasi dan hanya bisa berharap, Pinkan bisa keluar dari tekanan Wazeng. 100 meter dari garis finish, di detik-detik krusial bagi Pinkan, Misterius yang berada tepat di belakangnya tiba-tiba masuk di antara mereka, menabrak motor Wazeng. Wazeng, yang tengah menekan Pinkan, tak mengantisipasinya. Ia kehilangan kendali, dan benturan keras pun terjadi. Motornya terpental ke kanan,
terseret puluhan meter di aspal. Sementara Pinkan yang nyaris keluar lintasan, refleks menghentikan motornya. Matanya terbelalak melihat motor misterius, hancur berantakan setelah menabrak Wazeng. Tubuhnya bersama motor terlontar, berputaran beberapa kali di udara, melewati kepala Pinkan, lalu jatuh menghantam aspal dengan keras. Sosok misterius meluncur beberapa meter sebelum terhenti, diam tak bergerak di tengah lintasan. Tommy yang melaju di sisi kanan berhasil menghindari motor Wazeng yang terus meluncur keluar lintasan. Sementara Wazeng yang terpental ke tepi jalan, perlahan bangkit, tanpa cedera berarti. Ia hanya bisa menatap saat Tommy melewati garis finish. Penonton di sekitar terkejut melihat insiden itu. Tommy buru-buru kembali ke garis finish, lalu bersama Eric, Jamil, dan Rain yang menggendong Sophia, berlari menuju lokasi kecelakaan. Dari kejauhan, Monica ikut mendekat dengan motornya. Sementara itu, Kevin dan Jason yang menyaksikan kejadian itu berhenti agak jauh dari lokasi kecelakaan. Hampir bersamaan, mereka melepas helm dan berdiri saling berhadapan. Jason menatapnya tajam, seolah menelanjangi Kevin hingga ke dalam. "Aku telah menyelidikimu di Davao. Apa kau benar-benar amnesia?" Kevin tak menjawab, hanya menyipitkan mata. "Apa kau ditugaskan memburuku?" Ia balik bertanya dengan suara dingin. Jason mengangguk. "Aku akan membuat kesepakatan denganmu jika kau menjawab pertanyaanku." "Apa?" tanya Kevin dengan alis berkerut. "Apakah kau membunuh Zen?" Kevin menatapnya dengan tatapan menyelidik. Ia menarik napas sebelum menjawab datar. "Dia bunuh diri. Meski tak kupungkiri, itu karena aku mengalahkannya." Mata Jason berkilat mendengar jawabannya. Ia melirik ke arah kerumunan sebelum berkata, "Aku takkan membunuhmu di depan orang-orang ini. Kuberi waktu seminggu, lalu aku akan mulai memburumu." Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dan berjalan menuju motornya. "Tunggu." Langkahnya tertahan. "Lepaskan topengmu dan sebutkan namamu." Sejenak Jason terdiam, lalu berbalik, menatap Kevin penasaran. Beberapa detik mereka bertatapan, sebelum tangannya terangkat, merobek kulit sintetis di leher dan menariknya perlahan. Sambil menunduk, ia melepas selubung halus dari kepalanya. Rambut panjangnya tergerai, menutupi sebagian wajahnya. Sebuah topeng tipis jatuh di depan Kevin. Dengan kedua tangan, ia menyibak rambutnya, wajah khas Asia, cantik, dingin. Seorang gadis Cina, seumuran atau mungkin lebih muda dari Kevin, kini berdiri di hadapannya. "Namaku Crystal Q," ucapnya tenang, sambil meraih helmnya. Kevin menggeleng kecil, menatapnya yang mulai menghidupkan motornya. Sebelum pergi, sekilas Crystal meliriknya, lalu melaju dan menghilang di ujung jalan. Sementara itu, Pinkan menjatuhkan helmnya, perlahan melangkah mendekati pembalap misterius. Rain dan yang lain mengikuti tanpa bertanya. Pinkan berlutut dan melepas helm pria itu. Sebuah wajah tampan berlumuran darah terlihat. "Leon?" Suasana mendadak hening. Semua terkejut menatap sosok Leon. Perlahan, Leon membuka matanya. Pandangannya berkabut menatap Pinkan, setetes air mata mengalir di sudut matanya. "Maafkan aku, Ping. Semua salahku," ucapnya lirih, nyaris tak terdengar. Perlahan ia berpaling menatap Sophia, tangannya terulur, mencoba meraihnya. "Papa?" Sophia meluncur turun dari pelukan Rain dan berlari kecil mendekati Leon, sambil menarik tangan Rain, yang terpaksa mengikutinya. Pinkan terpaku, pikirannya berkecamuk. "Dia? Papa?" Leon berusaha menggapainya. "Sophia, maafkan Papa." Namun, sebelum sempat menyentuh putrinya, lengannya terkulai lemas. Itulah kalimat terakhir yang keluar dari mulut Leon, sebelum menutup mata untuk selamanya. Sophia menangis tanpa suara, memeluk erat dada ayahnya yang telah tiada. Hening, tak seorang pun bersuara. Monica tiba-tiba berhenti, tubuhnya menegang saat melihat siapa pembalap misterius. Sesaat ia memejamkan mata, matanya berkabut, setetes air mata jatuh. Tanpa bicara, ia memalingkan wajah, menarik gas dan perlahan menjauh, menghilang di ujung jalan. "Bos? Bos?" Dari antara kerumunan,
Jeffrey dan Wesley muncul dan berlutut di samping tubuh Leon. Semua tahu, Leon telah pergi. Pingkan tersentak. Ia menatap mereka berdua. Akhirnya kau bebas, Leon, bisiknya lirih. Jeffrey, Wesley, suaranya terdengar serak, masih tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Mereka berpandangan. Jeffrey mengusap wajahnya yang dipenuhi keringat. Kami tahu, Ping, suaranya berat, syarat dengan rasa bersalah. Kami yang membantunya mengikuti balapan ini. Pingkan tertegun. Kenapa? Napasnya tersengal. Ceritakan padaku, kenapa dia melakukan ini. Wesley menunduk, suaranya hampir berbisik. Dia tak ingin kau tahu. Baiklah, akan kami ceritakan padamu, katanya sambil melirik Jeffrey. Jeffrey mengangguk, lalu bangkit dan menjelaskan semua yang mereka ketahui. Tentang CCTV, tentang Monica, dan rencana jahatnya. Sebelum balapan, kami menangkap pembalap misterius di gudang tua. Leon segera mengenakan pakaiannya dan ikut balapan ini. Dia hanya ingin melindungi Ping. Pingkan mengepalkan tangannya, emosinya bercampur antara amarah dan kesedihan. Melindungiku? Suaranya bergetar. Dengan mengorbankan nyawanya? Jeffrey menatapnya penuh kesedihan. Dia telah mengambil keputusan. Kami tak bisa mencegahnya. Mungkin dia tahu, akhirnya akan seperti ini. Pingkan menggeleng, matanya berkaca-kaca. Bodoh, bisiknya, nyaris tak terdengar. Di mana Monica? Teriaknya tiba-tiba dengan nada penuh kemarahan. Suasana kembali hening. Semua mata mencari sosok Monica. Dia sudah pergi, jawab Jamil sambil menunduk. Pingkan mengepalkan tangan. Matanya memerah. Ia menatap Leon. Setetes air mata jatuh dari pelupuk matanya. Kevin memarkir motornya di dekat kerumunan, lalu melangkah perlahan mendekati mereka. Sementara itu, Eric segera menghubungi polisi dan memerintahkan anak buahnya mengurus jenazah Leon, dibantu oleh Jeffrey dan Wesley. Mereka tahu, Leon bandar bisnis ilegal. Polisi pasti akan turun tangan menyelidikinya. Rain menoleh ke arah Pingkan. Ping, kita harus pergi sebelum polisi datang. Pingkan tetap diam. Tatapannya tak lepas dari wajah Leon yang kini tak lagi bernyawa. Perlahan ia bangkit dan menatap Eric. Rick, kau bisa mengurus ini. Eric menatapnya prihatin lalu mengangguk. Pergilah, biar kutangani semua di sini. Pingkan, Kevin, Jamil, Rain, dan Sophia meninggalkan lokasi, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Kepergian Leon meninggalkan bekas yang dalam, tak hanya bagi Pingkan dan Sophia, tetapi bagi semua yang pernah mengenalnya. Pingkan menarik napas panjang. Leon telah mengorbankan nyawanya untuknya, untuk Sophia, untuk menebus kesalahan masa lalunya. Tapi, apakah itu sebanding? Ayo, Rain mengingatkan. Pingkan mengangguk tanpa menjawab. Ia menggenggam tangan Sophia, gadis kecil itu masih terisak pelan, sambil memeluk boneka beruangnya erat-erat. Gerimis perlahan turun, membentuk butiran bening di atas bunga-bunga kecil, yang menyelimuti gundukan tanah merah, tempat peristirahatan terakhir Leon. Pingkan berdiri seorang diri. Semua telah pergi, menyisakan keheningan yang terasa lebih berat dari kehilangan itu sendiri. Suara langkah kaki terdengar, mendekatinya. Ia menoleh. Kevin berdiri di bawah gerimis. Tatapan mereka bertemu. Maafkan aku tak sempat menghadiri pemakamannya. Pingkan mengangguk. Ia tahu, Kevin tak perlu menjelaskan apapun. Dan ia sadar, ini tak sekadar pertemuan biasa. Hatinya berdesir, rasa kehilangan itu kembali menyusup ke dalam dadanya. Setelah lama terdiam, akhirnya ia berkata, "Aku tak akan bertanya. Apakah kau akan pergi?" ucapnya pelan. "Tapi, aku ingin tahu, apa kau akan kembali?" Kevin sejenak terdiam. "Aku tak ingin memberimu janji kosong." "Aku tahu." Kevin menatapnya. "Tapi aku ingin kau tahu, aku tak pernah menyesal mengenalmu." Pingkan tersenyum, berusaha menahan perasaannya. "Aku juga." Tanpa ragu, ia memeluk pemuda itu erat. Air matanya berlinang,
meresap di dadanya yang mengembun oleh gerimis. Kevin membalas pelukannya, membiarkan kehangatan itu bertahan sedikit lebih lama sebelum berakhir. Sunset di langit sore berpendar keemasan saat Pinkan dan Kevin tiba di bengkel. Di ruang rapat lantai 2, Eric, Tommy, Rain, Jamil, Sophia, serta Jeffrey dan Wesley telah berkumpul. Suasana masih diselimuti duka. Namun, Pinkan sadar, waktu tak menunggu, dan mereka harus melangkah. Ia menatap mereka satu persatu sebelum bicara. Jeffrey dan Wesley ditugaskan mendata aset Leon, membubarkan jaringannya, dan mengalihkan anak buahnya ke bisnis legal. Masa lalu tak bisa dihapus, tapi masa depan masih bisa diubah. Kepada Jamil, yang telah banyak berjasa dan selalu bisa diandalkan dalam situasi genting, ia mempercayakan tugas baru, kerja lepas di bengkel, dan menangani urusan yang membutuhkan penyelesaian khusus. Sebagai bentuk penghargaan atas peran mereka, Pinkan memberikan cek kepada Tommy dan Eric, tak sekadar hadiah, tetapi kesempatan. Ia mengajak mereka ikut berinvestasi bersamanya dalam ajang balapan resmi yang akan datang, membangun masa depan yang lebih baik dari sekadar lintasan jalanan. Lalu, ia menoleh pada Rain. Rain, separuh bengkel ini sekarang milikmu. Aku akan kembali ke bisnis keluargaku, mengurus perusahaan ayahku. Aku ingin kau mengelola tempat ini. Sejenak Rain terdiam, lalu tersenyum kecil. Kau yakin? Aku bisa saja mengubah tempat ini jadi lebih keren, mungkin dengan bar mini dan musik keras. Pinkan tertawa, meski sorot matanya masih menyimpan kesedihan. Aku percaya padamu. Ruangan kembali hening. Semua menunggu Kevin berbicara. Aku mau berpamitan. Aku akan pergi. Tak ada yang terkejut, tetapi tetap saja sulit bagi mereka menerimanya. Sophia, yang sejak tadi diam, perlahan turun dari kursinya dan berjalan ke arah Kevin. Ia merentangkan kedua tangannya, meminta gendongan. Kevin mengangkat tubuh kecil itu ke dalam dekapannya. Sophia menyandarkan kepalanya di bahu Kevin. Paman, kau akan pergi jauh? Tanyanya pelan. Kevin menelan ludah, lalu mengangguk. Ya. Sejenak Sophia diam. Jemarinya mencengkeram kerah ke meja Kevin. Lalu, dalam bisikan lirih, ia bertanya, "Kau akan kembali?" Kevin terdiam. Ia menatap mata kecil yang penuh harapan itu. Akhirnya, ia mengangkat satu tangan, menyentuh dada kecil Sophia dengan ujung telunjuknya. "Aku akan selalu ada di sini." Sophia menggigit bibirnya. Air mata menggenang di matanya, tetapi ia menahannya. Ia memeluk Kevin erat. Kecil, rapuh, tetapi penuh dengan perasaan. Sejenak Kevin membiarkannya sebelum menurunkannya kembali ke lantai. Ia lalu berdiri, menatap mereka semua. "Terima kasih untuk segalanya." Ia menjabat tangan mereka, satu persatu. Tak ada kata yang terucap, hanya genggaman yang lebih kuat dari 1000 perpisahan. Kemudian, ia berbalik, melangkah menuju pintu. "Aku akan mengantarmu." Suara Pinkan bergetar, pelan. "Kami ikut." Rain, Eric, dan Tommy segera bangkit. Kevin tersenyum tipis, lalu mengangguk. Di tepi pantai, di ujung batas kota, Kevin berhenti. Pinkan ikut berhenti di sampingnya, turun dari motornya. Di belakang mereka, Rain, Eric, dan Tommy berhenti agak jauh, cukup dekat untuk menyaksikan, tapi cukup jauh untuk memberi ruang. Pinkan melepas helmnya, menatap Kevin yang berdiri di depannya. "Jadi, ini akhirnya?" Suaranya nyaris tenggelam dalam deru ombak. Kevin tak menjawab, hanya menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. "Sebelum kau pergi, aku ingin kau tahu sesuatu." Hening. "Aku tidak meminta lebih. Aku hanya tak ingin kau pergi tanpa tahu apa yang kurasakan." Sebelum Kevin merespons, Pinkan mengangkat wajahnya, dan tanpa ragu, ia mencium bibir Kevin lembut. Ciuman yang tidak menuntut jawaban, tidak mengharapkan janji, hanya sesuatu yang ingin ia tinggalkan di antara mereka. Kevin membalasnya lembut. Seakan memahami, ini tak sekadar ciuman,
tapi perpisahan yang akan selalu mereka ingat. Akhirnya Pinkan menarik diri, perlahan membuka matanya. Senyum tipis menghiasi wajahnya, meski ada sesuatu di matanya yang tak bisa disembunyikan. Pergilah. Kevin mengangguk pelan, lalu mengenakan kembali helmnya. Ia naik ke motornya, menyalakan mesin, dan menatap Pinkan sekali lagi, sebelum pergi ke arah cakrawala senja. Rain, Eric, dan Tommy melangkah mendekat, berdiri di sisi Pinkan. Menatap bayangan Kevin yang semakin mengecil di ujung jalan, sampai akhirnya menghilang. Kevin memasuki sebuah desa kecil di Tenggara, Molompar. Ia berhenti di sebuah minimarket, mengambil beberapa cemilan dan minuman. Saat merogoh sakunya, jarinya menyentuh sesuatu. Selembar kartu ATM bersama kertas bertulis sebuah pesan, dengan beberapa angka. Terbayang saat mereka berciuman tadi, Pinkan menyelipkan kartu dan kertas ini, tanpa ia sadari. Ia menggeleng pelan sambil tersenyum membaca pesan itu. Caraku memandangmu, bukan tentang siapa kau sebelumnya, atau siapa yang kau hindari. Aku melihatmu sebagai seseorang yang selalu ada, bahkan saat kau sendiri tak yakin, kemana kau akan pergi. Selalu jaga dirimu. Kevin melangkah keluar. Di pintu ia nyaris bertabrakan dengan seorang wanita berseragam PNS. Maaf. Tak apa-apa, seharusnya aku yang minta maaf. Kevin menunduk, mengambil sebuah kartu nama yang terjatuh di lantai. Sekilas ia membacanya, Neta, pegawai kecamatan, CAR. Ini milikmu. Katanya, menyerahkan kartu itu. Terima kasih. Kevin tersenyum sebelum melangkah pergi, melanjutkan perjalanannya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Semoga terhibur. Terima kasih.